Halo Sobat Investor, ketemu lagi dengan saya Widi di channel Catatan Investasi. Sudah agak lama saya nggak rilis video ya karena terhambat oleh adanya PPKM darurat yang saat ini berlaku secara terbatas ya, dan Jakarta merupakan salah satu wilayah di mana kasusnya terjadi peningkatan yang luar biasa teman-teman, dan itu cukup menghambat saya. Dan hari ini saya tidak di studio teman-teman, jadi mungkin dengan peralatan yang seadanya karena PPKM tadi, saya harap video ini tidak mengurangi maknanya ya dengan dengan peralatan seadanya saat ini. Dan hari ini teman-teman kita akan bahas satu tema yang menarik ya, yaitu harga saham UNVR turun terus teman-teman. Nah, pertanyaannya apakah saatnya beli atau cut loss teman-teman? Ini akan menjadi insight yang menarik buat teman-teman. Dan bagi teman-teman yang saat ini baru ketemu atau baru mampir di channel ini, subscribe, like, dan bunyikan notifikasi lonceng supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video edukasi dari catatan investasi teman-teman. Agar tidak terlalu lama, kita akan mulai saja teman-teman. Nah, ini judulnya yaitu saham UNVR turun terus teman-teman, apakah saatnya beli ya. Bagi investor tentu ada patokan-patokan ya yang harus kita ikuti ya, beda dengan trader, yaitu ketika harganya turun terus apakah kita akan beli atau nambah muatan atau malah justru cut loss teman-teman. Dan tentunya investor juga ada cut loss teman-teman, karena kalau sahamnya turun drastis sekali dan kita tidak punya acuan pada saat kita acuan untuk keluar, maka itu akan sangat menguras atau mengurangi modal kita teman-teman, sehingga kita tidak bisa terus berinvestasi di pasar modal teman-teman. Ini merupakan episode ke-35 teman-teman. Nah, saya harus sampaikan ini dulu teman-teman, disclaimer on ya. Jadi kalau kita mau berminat untuk terjun di pasar modal, maka jangan melupakan bahwa ada risk ya, di pasar modal itu ada risk. Tidak hanya kita melihat gainnya saja, tetapi kita juga harus lihat risknya teman-teman. Nah, bagaimana mengelola risk itu? Maka kita harus belajar, kita harus punya basic supaya kita bisa memahami teman-teman, karena kalau tanpa memahami resikonya maka investasi kita tidak akan bisa bertumbuh teman-teman. Nah, video catatan investasi adalah catatan video edukasi ya teman-teman, murni opini pribadi atau pengalaman saya di pasar modal, sehingga diharapkan dari video ini bisa memberikan masukan teman-teman. Jadi video ini bukan ajakan ya perintah beli atau jual teman-teman, tapi sekali lagi nanti kesimpulan dari video ini terserah teman-teman apakah teman-teman mau ikuti atau tidak ya. Tentu harus didasari oleh pemikiran atau logika yang benar teman-teman. Nah, saya mulai dulu dari news ya teman-teman. Harga saham Unilever dikatakan di sini sudah di bawah 5.000 teman-teman ya. Nah, ini apa kata analis ya. Nah, ini saya ambil dari konten Koedi ya, di beritanya tanggal 20 Juni yang lalu ya. Dan pada saat video ini dibuat, UNVR itu ada di 5.000, sekitar 5.020 ya. Tapi sempat kemarin atau 2 hari yang lalu itu harganya turun sampai 4.900 sekian teman-teman. Nah, ini tentu bisa menimbulkan kepanikan nih bagi investor ya teman-teman ya. Nah, kenapa? Kita akan lihat pendapat para analis ya. Nah, ini pendapat para analis yang saya rangkum ya teman-teman. Untuk diketahui bahwa seorang analis pasar modal atau analis equity itu mereka sudah memiliki basic ya, mereka memegang sertifikasi ya sebagai seorang analis ya, dimana sertifikasi itu menunjukkan bahwa seorang analis itu kompeten dengan memiliki sertifikasi itu, karena kompeten di sini artinya dia sangat memahami ya, dengan skillnya, dengan ilmunya yang sudah dipelajari selama mengambil sertifikasi ya. Tentu saja dengan memahami itu mereka ngerti seputar pasar modal dan analisanya teman-teman. Jadi tidak sembarangan mengeluarkan riset
dan juga ada kode etik ya, kode etik bagi pemegang sertifikasi itu, yaitu bahwa harus integritas itu adalah sesuatu yang dijunjung tinggi teman-teman ya. Jadi ini adalah 3 poin ya yang saya rangkum. Yang pertama, analis mengatakan bahwa investor itu cenderung tidak menyukai saham konsumer ya. Alasannya apa? Karena pertumbuhannya yang kurang menarik. Apakah betul ya? Nanti saya akan berikan datanya. Lalu yang kedua, margin UNVR terpangkas teman-teman ya. Terpangkas ini karena terkait dengan bahan baku ya. Bahan baku di sini yaitu komoditas CPO teman-teman atau sawit ya, yang itu menjadi bahan baku utama untuk segmen home and personal care ya. Home and personal care itu adalah segmen perawatan tubuh, perawatan kulit dan sebagainya teman-teman ya. Teman-teman tentu sudah tidak asing dengan produk-produk UNVR ya di segmen ini, seperti sabun, sampo, Lifebuoy ya, juga Rinso ya, sabun cuci itu sudah sangat terkenal. Tentu teman-teman juga sering pakai itu ya. Lepas dari mereknya, tentu UNVR adalah salah satu merek di produk itu teman-teman ya. Lalu yang ketiga, segmen home and personal care mengalami perlambatan teman-teman. Nah, 3 poin ini yang menurut analis itu membuat saham UNVR itu menurun ya. Ini menjadi alasan kenapa saham UNVR itu turun ya. Apakah benar seperti itu? Nanti saya akan tunjukkan data-datanya teman-teman. Lanjut. Nah, ini saya ambil chart UNVR time frame daily ya teman-teman ya. Kalau kita perhatikan di sini ya, ini saya ambil tertarik paling jauhnya di bulan Juli ya. Ini semula flat ya, ini sideways ya, lalu turun terus. Ini sudah mulai menembus moving average panjang yang biru ini ya. Saya pakai moving average 90. Moving average 90 artinya adalah pergerakan satu candlenya adalah 1 hari. Jadi moving average 90 menghitung rata-rata harga selama 90 hari teman-teman ya. Ini turun terus teman-teman, lihat ya, sempat retest ya, kemudian turun lagi ya, sampai pada saat video ini dibuat yaitu di harga 5.025 ini masih belum ada tanda-tanda candle pembalikan teman-teman ya. Jadi ini polanya masih downtrend ya, downtrendnya cukup parah teman-teman ya. Nah ini kenapa teman-teman? Apakah tadi pendapat analis 3 tadi betul ya? Lanjut. Nah, mari kita tarik lagi lebih jauh teman-teman. Ini adalah chart monthly ya. Chart monthly. Ini saya tarik sejauh mungkin. Saya memakai trading view ya teman-teman. Trading view ini adalah trading view yang berbayar teman-teman. Jadi gratis tidak mungkin bisa sepanjang ini ya teman-teman. Nah ini mulai dari sekitar 2005 ya nih ya. 2005 ya, terus ya naik luar biasa, naik terus. Puncaknya di 2018 teman-teman, di harga 11.190 pada tanggal 1 November teman-teman. Nah, pada saat ini terjadi penurunan ya, ini belum retest MA, ini MA 200 ya, enggak retest, dan kemudian di tanggal 1 Maret 2019 kurang lebih hanya beberapa bulan turun lagi 9.840 ya, sempat turun lagi naik di 1 Agustus ya 2019 tahun yang sama. Turun lagi ke 9760 teman-teman ya. Ya, ini kemudian setelah itu turun lagi, turun sempat break MA 200 lalu dia berhasil tembus ya, berhasil break lagi ke atas. Lalu nah, ini EMA jangka pendek dan menengahnya ini juga mengalami perpotongan teman-teman. Ini namanya dead cross ya teman-teman. Istilahnya dead cross itu MA pendek menembus MA menengah ya. Dan kemudian menunjukkan bahwa betul ini penurunannya cukup dalam ya. Kemudian sempat retest di 1 Juli 2020 ya, kurang lebih 1 tahun kemudian di 8.390 teman-teman. Lalu anjlok lagi ya di 1 Februari 2021 tahun ini ke 6990 teman-teman ya. Lalu masih turun terus teman-teman. Pada saat video ini dibuat sempat menembus support resistance key ya teman-teman. Support resistance key ini saya lihat di 5.410 teman-teman, dan sekarang ada di bawah itu. Apakah ini turun terus teman-teman? Kalau kita lihat MACD ya, ini justru malah terus ya ambles ya di zona negatif ya. Ini masih histogramnya masih negatif ya, dengan volume yang luar biasa peningkatan. Ini volume merah artinya terjadi penjualan besar-besaran ya teman-teman ya. Luar biasa ini teman-teman. Nah kita lihat di sini. Ini harganya turun terus teman-teman dengan alasan-alasan tadi ya. Lanjut. Nah,
Sekarang kita perlu lihat sektornya teman-teman, karena untuk mengenali satu saham itu turun apa enggak kita juga lihat sektornya. Biasanya kalau satu saham di sektor itu turun, maka saham lainnya di sektor itu juga ikut turun teman-teman. Di mana sektor consumer good tidak hanya UNVR teman-teman. Coba teman-teman nanti perhatikan ya. Nah ini indeks consumer good ya, karena UNVR ada di sektor consumer good. Ini juga kita lihat ya, ada downtrend ya. Ini trendline ya. Downtrend ini ya. Jadi menunjukkan penurunan ya. Ini resisten dari garis downtrendnya ya teman-teman ya. Dan ini juga sempat menyentuh ya 2 kali, kemudian ambles. Ini MA 200 ya teman-teman, ambles terus ya. Ini paling dalam di sekitar 2020 tadi ya. Kemudian sempat naik ya, dan kemudian kembali turun teman-teman. Nah, pada saat video ini dibuat, indeks consumer good itu ada di 1621,78 teman-teman. Cocok ya teman-teman dengan UNVR tadi, di mana turun terus ya teman-teman. Nah, sekarang saya akan tunjukkan data kinerjanya ya. Kalau kita profil kita investor ya, kita menganut value investing atau apapun lah istilahnya investasi ya, value stock atau income stock atau apapun, kinerja satu saham itu sangat menentukan kenaikan harganya ya. Jadi kalau harganya turun kita bisa lihat ya, indikasinya kinerjanya juga ada problem di situ ya, bisa turun bahkan bisa mungkin flat ya, biasanya seperti itu. Nah, ini saya tampilkan data laporan laba rugi UNVR berdasarkan QOQ ya, quarter on quarter ya. Jadi quarter 1 2021 dibandingkan dengan quarter 1 2020. Kalau kita lihat di sini penjualannya turun teman-teman ya, turun tipis ya teman-teman ya, dari 11 triliun 152 ke 10,282 triliun sekian ya teman-teman. Ini penjualan bersihnya. Lalu kita lihat kalau penjualan bersih turun, laba kotor juga turun teman-teman. Laba kotornya di 5,8 triliun di Maret 2020, lalu di Maret tahun ini ke 5392 ya. Lalu ini juga sama ya, masih senada di bagian bottom line-nya ya, laba bersih. UNVR Maret 2021 dia hanya membukukan 1,698 triliun laba bersih teman-teman ya. Di mana tahun lalu mencapai 1,862. Artinya ini turun teman-teman ya. Mari kita lihat data penjualan yang lebih panjang teman-teman ya. Kalau ini tadi quarter on quarter, sekarang kita perhatikan penjualan bersih ya. Top line-nya dari UNVR ini selama 5 tahun terakhir ya. Perhatikan dari 2016 ke 2020 ya, ini terjadi peningkatan ya, dari 40,053 triliun di 2016 naik ke 41,204 triliun di 2017 ya. Lalu sempat naik lagi, cuman masih kepala 41 triliun ya, 41,802. Ini sudah mulai terjadi istilahnya pertumbuhan yang tipis teman-teman ya, di 2018. Lalu di 2019 ya, pada saat mulai terjadi pandemi ya, memang sempat naik ya, hampir ini 1 triliun ya, 1 triliun sedikit ya, lebih sedikit di 42,922 triliun. Lalu perhatikan di 2020 masih kepala 42 triliun juga dan naiknya tipis sekali ya, hanya sekitar 50 miliar teman-teman. Nah kalau kita perhatikan growth-nya secara CAGR itu hanya tumbuh 1,4% teman-teman. Menurut saya pertumbuhan 1,4% itu nggak worth it bagi saya. Sebuah perusahaan yang bagus, pertumbuhan seperti ini tuh sangat kecil ya. Harusnya sebuah perusahaan bagus, pertumbuhannya itu setidaknya di angka 5%, 6% dan seterusnya teman-teman. Itu baru istilahnya oke gitu ya. Kalau saya pemilihan saham saya seperti itu teman-teman ya. Nah, kita perhatikan lagi ya teman-teman. Saya tampilkan penjualan berdasarkan geografis. Dari data ini kita akan lebih ngerti lagi teman-teman kenapa harga sahamnya turun terus. Nah, dari data perusahaan ya, saya olah nih ya teman-teman. Mereka ada 2 segmen ya dari geografis ini ya, yaitu dalam negeri dan
ekspor ya teman-teman ya. Kita perhatikan data dalam negerinya ya. Ini menunjukkan tren yang meningkat ya teman-teman ya. Ini terus meningkat sih sebetulnya. Cukup bagus ya. Cuman kalau kita perhatikan penjualan dalam negeri itu hanya bertumbuh 1,7% teman-teman. Lalu secara geografis untuk ekspornya menunjukkan peningkatan ya di 2016 ke 2017, kemudian turun sedikit di 2018 dan kemudian turun lagi sekitar 300 miliar di 2019 dan di 2020 ini turun lagi teman-teman. Sudah tidak bisa di kepala dua lagi teman-teman. Dan kalau kita tarik 5 tahun, maka pertumbuhan ekspor mengalami minus sebesar 4,2% atau turun sebesar 4,2%. Bagus apa enggak teman-teman? Jadi kalau kesimpulan dari data ini ya, secara total ya, meskipun mengalami kenaikan 1,4%, tetapi itu karena geografis untuk ekspornya, penjualan ekspornya turun dalam. Jadi artinya kalau saya melihat di sini, kenaikan dari penjualan dalam negeri tidak diimbangi dengan kenaikan dari ekspor. Makanya ini tumbuhnya tipis teman-teman ya. Tipis ini. Seandainya dalam selama 5 tahun terakhir ini, penjualan ekspor dari UNVR ini bisa dipertahankan, bahkan bisa ditingkatkan ya. Ini misalnya ini tumbuh 1% aja, maka ini menjadi 2,4, walaupun itu juga masih tipis teman-teman ya. Nah, dari sini terlihat bahwa secara penjualan top line dari UNVR itu menyebabkan investor itu tidak menarik untuk melirik saham ini teman-teman. Makanya harganya kita lihat terus dalam arah downtrend ya teman-teman ya. Nah lanjut. Nah sekarang kita perhatikan ya. Ini adalah data penjualan berdasarkan segmen. Kalau tadi berdasarkan geografis, ini berdasarkan segmen. Nah berdasarkan segmen ini juga ada dua ya. Untuk dalam negeri segmennya adalah HPC ya, Home and Personal Care, atau ini kalau bahasa lainnya yaitu segmen perawatan tubuh dan kulit ya teman-teman ya. Lalu ini ada Food and Refreshment atau makanan dan minuman. Jadi dua segmen inilah yang menjadi core bisnis dari UNVR. Kita lihat datanya quarter on quarter teman-teman ya. Di 2021, 2020 ke 2021 ya. Secara QOQ Home HPC ya, singkat saja HPC, itu turun 13% teman-teman. Lumayan dalam ini teman. Lalu untuk makanan dan minumannya tumbuh lumayan 4%. Tetapi pertumbuhan makanan minuman ini tidak mengubah totalnya teman-teman ya. Tidak memberikan kontribusi ya buat UNVR, karena dengan pertumbuhan 4% yang tipis ini diikuti dengan minus 13% di HPC, itu membebani UNVR sehingga secara total untuk dalam negerinya turun 8% teman-teman. Makanya tadi kata analis bahwa bahan baku HPC itu harganya naik, tetapi di sini kalau saya lihat tidak hanya bahan baku naik, tetapi memang penjualannya juga turun teman-teman ya. Jadi selama 1 tahun terakhir ini secara quarter on quarter itu turun. Bagaimana dengan ekspornya? Jadi ini agak berbeda dengan geografis tadi ya. Kalau geografis dalam negeri tumbuh, tetapi kalau secara segmen dalam negerinya minus 8% teman-teman. Nah sekarang kita lihat ekspor. HPC untuk ekspor turun 16% teman-teman, lebih dalam. Cocok kalau tadi kita lihat dengan geografis, ekspor juga mengalami penurunan. Lalu untuk makanan minuman juga turun. Ya, sehingga secara total turun 12%. Kenapa ekspornya turun? Ini masih kita bisa secara logika ini wajar teman-teman, karena beberapa negara itu membatasi perdagangan ya. Mereka ada yang melakukan lockdown atau PPKM seperti kita ya, sehingga untuk kegiatan ekspor mendapatkan tekanan ya, karena agak sulit untuk melakukan penjualan ekspor. Jadi ini dapat dipahami karena dampak dari pandemi COVID-19 teman-teman ya, salah satunya ya teman-teman. Jadi karena dampak pandemi ini sehingga ekspor tidak bisa leluasa lagi, dan kita lihat di sini penjualannya turun juga cukup dalam teman-teman ya. Lanjut. Nah sekarang kita lihat juga penjualan berdasarkan segmen tapi year on year. Kalau tadi quarter on quarter ya. Nah secara year on year penjualan dalam negeri itu tumbuh semua teman-teman, walaupun tipis ya. HPC-nya naik 1%, makanan minuman food and refreshment naik 0,2% ya. Secara total kenaikannya adalah 0,7%. Sangat tipis ini teman-teman. Sehingga wajar kalau saham UNVR ini tidak menarik ya. Lalu untuk ekspor teman-teman, untuk ekspornya malah lebih parah lagi ya. Untuk ekspornya year on year itu turun 10% untuk HPC, dan untuk food and refreshment turun 14%.
secara total turun 11%, teman-teman. Ini juga menyebabkan membebani kinerja UNPR ya. Jadi wajar kalau harganya turun terus ya, teman-teman, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat valuasinya, teman-teman ya. Apakah saatnya beli atau kita justru lepas ya? Kenapa kita perlu lihat valuasi? Karena kalau investor masuk di satu saham dan harga sahamnya itu sudah kemahalan, maka kinerjanya tidak akan bagus, returnnya tidak akan memuaskan ya. Nah, 3 metrik yang umum dipakai oleh investor dan trader ya, teman-teman ya. Biasanya adalah PE rasio, PBV rasio, dan EV/EBITDA, teman-teman. Kita lihat di sini PE rasionya ya, selama 5 tahun terakhir ya, di mana kuartal 1-nya 2021 ini data terakhir yang kita pakai ya, teman-teman ya. EBITDA-nya kemudian juga kita setahunkan ya nanti untuk kuartal 1 ya. Nah, ini secara rata-rata UNVR ada di 58,6 kali, teman-teman ya. Dan kisarannya mereka UNVR itu ada di 38 kali sampai 112 kali ya. Perhatikan di 2001 ini tinggi sekali PE-nya. Jadi untuk PE seperti ini masih tidak menarik, teman-teman ya. Masih tinggi sekali, teman-teman. Jadi kalau kita masuk di harga sekarang pada saat penurunan itu belum ada tanda-tanda rebound, itu akan beresiko, teman-teman ya. Tentu tidak akan menarik. Kalau teman-teman trader ambil cuan tipis mungkin masih bisa. Tapi kalau investor tidak bisa dengan cuan tipis seperti itu ya. Lalu dari PBV rasio, UNVR itu bergerak di angka 29 kali sampai 82 kali, teman-teman. Kalau dirata-ratakan PBV-nya ada di 54,9 kali. Ini juga masih over value, teman-teman ya. Masih mahal kira-kira begitu. Lalu EV/EBITDA-nya juga sama, teman-teman, tidak beda jauh dengan PBV ya, sejalan, teman-teman. Jadi EV/EBITDA-nya dari UNVR itu bergerak di 26,77 ya, sampai 82,64 kali. Kalau dirata-ratakan EV/EBITDA saat ini ada di 42,1 kali. Ini juga over value, teman-teman, tidak menarik ya. Nah, sekarang terakhir kesimpulan saya ya, versi saya nih dari catatan investasi ya. Menambahkan dari analis tadi ya, saya mengambil 4 poin, teman-teman. Poin yang pertama, kinerja UNVR itu sulit untuk bertumbuh lebih besar ya. Kenapa? Karena perusahaan yang sudah settle seperti ini ya, tidak ada lagi ruang ekspansi, teman-teman ya. Itu yang pertama ya, sulit ya. Kecuali mereka benar-benar bisa ekspansi, misalnya kalau kita perhatikan mereka juga sudah ekspor ya. Apakah ekspornya sudah ke seluruh dunia? Kita juga lihat datanya, bisa kita lihat bahwa mereka juga ekspornya cukup besar sebetulnya ya, lumayan ya. Tapi untuk ruang ekspansi ini sudah nggak bisa lagi ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua ya, tentu valuasinya kurang menarik ya. Ini kurang menarik. Kenapa? Karena tadi ya mahal ya. Jadi kalau kita saat ini istilahnya mau average down atau nambah lot ya, tambah muatan, maka itu sama saja dengan menangkap pisau jatuh, teman-teman ya. Karena kalau dari chart tadi saya perhatikan belum ada tanda-tanda rebound, sekali lagi ya. Ini resikonya cukup besar, atau risk reward rasionya nggak sebanding kira-kira gitu, teman. Lalu yang ketiga, sektor konsumer akan tergantung pada pemulihan ekonomi dan herd immunity ya. Kenapa? Karena sektor konsumer ini ya, pertama memang kalau saya lihat orang nggak memakai produknya UNVR itu nggak masalah, karena banyak produk pengganti ya. Istilahnya dengan pandemi saat ini masyarakat akan cenderung mencari produk-produk yang lebih murah dari UNVR ya. Misalnya apakah kita bermasalah kalau nggak pakai Pepsodent misalnya? Ya tentu saja enggak, karena pasta gigi juga banyak, kira-kira begitu, teman-teman. Nah, kenapa pemulihan ekonomi sangat tergantung ya sektor konsumer ini? Karena ketika ekonomi mulai bertumbuh atau bergerak, maka bisnis-bisnis juga ikut bertumbuh, manufaktur ikut bertumbuh, dan terutama sudah tidak ada lagi PPKM ketika pemulihan ekonomi itu, maka diharapkan sektor retail itu juga bisa bertumbuh, teman-teman. Dengan adanya PPKM saat ini, maka banyak mal-mal tutup, banyak modern market yang istilahnya nggak bisa, istilahnya dengan jam operasional yang terbatas, akan mengurangi traffic konsumen yang membeli produk-produk retail ini, teman-teman ya. Nah, satu-satunya yang bisa menopang mereka hanya tradisional retail yang ada di luar mall ya.
semi modern retail seperti Alfamart itu ya, toko-toko kelontong dan sebagainya itu masih bisa tidak ada larangan penutupan teman-teman ya. Kalau kita lihat juga itu sektor yang esensial ya. Kalau ditutup maka akan sangat lebih parah lagi dampaknya. Ya, jadi pemulihan ekonomi sangat penting ya. Lalu yang kedua, herd immunity. Kita tahu bahwa vaksin saat ini, vaksinasi sedang digenjot oleh pemerintah, dan kalau bisa mencapai herd immunity ini lebih awal, maka sektor konsumer itu akan mulai menggeliat teman-teman. Kira-kira begitu ya analisa saya. Lalu yang terakhir ya, kalau kita perhatikan fundamental 2 tahun terakhir itu menunjukkan kurang sehat ya. 2 tahun terakhir teman-teman. Jadi saya perhatikan di situ indikator likuiditas, solvabilitas, dan cash flow-nya mulai ada masalah teman-teman. Jadi karena 3 indikator ini sudah cukup memberi kita apa istilahnya data atau bekal untuk tidak mengakumulasi sektor ini, atau bahkan kalau belum punya sahamnya clear ya. Dengan adanya video ini kita clear, tidak menarik kalau kita masuk ke situ. Tapi kembali lagi semua berdasarkan analisa teman-teman lagi ya, kembali lagi ke analisa teman-teman ya. Video ini saya buat hanya untuk lebih ke insight, edukasi, dan saya membuka wawasan supaya kita tidak terjebak di saham-saham yang berpotensi mengalami penurunan, sekalipun itu adalah saham-saham blue chip teman-teman ya. Masih banyak saham-saham lain yang atau sektor lain yang saat ini berpotensi teman-teman. Oke teman-teman, saya kira cukup ya ulasan tentang UNVR ini ya. Bagi teman-teman yang sekali lagi yang belum like, subscribe, dan membunyikan notifikasi channel ini, silakan subscribe ya teman-teman, agar teman-teman nggak ketinggalan video. Dan yang penting adalah bagikan video ini ke teman-teman yang lain ya, supaya teman-teman yang lain juga bisa mendapatkan manfaatnya. Oke teman-teman, sekian dulu video saya. See you di video berikutnya. Salam investasi, salam cuan selalu.